Ya anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bapak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bapak juga baik. Kalian pun juga baik ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar pada siang hari ini. Baik, anak-anak, di siang hari yang cerah ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Bapak persilahkan. Berdoa bisa dicukupkan. Baik, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya, sebelum kita belajar. Ya. Farah, Hadir Pak. Kiska, Hadir Bapak. Nadia, Hadir Bapak. Safira, Hadir Pak. Alvina, Hadir Bapak. Rizka, Hadir Pak. Tasya, Hadir Pak. Gita, Hadir Pak. Gida. Hadir Pak. Ya. Semua sudah hadir? Hadir Hadir. Bapak. Tidak ada yang sakit ya? Tidak. Alhamdulillah. Baik. Nah, pembelajaran kali ini kita akan sama-sama akan belajar tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ketika kita nanti belajar, kita akan mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran tentang materi ini yakni yang pertama, kita berusaha untuk mengetahui kemudian memahami makna kelima sila dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita memahami kemudian menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di depan teman sekelas. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajarannya? Bisa Pak. Ya, kalau bisa tolong nanti ketika belajar serius, karena kalian targetnya bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Mengerti ya? Ngerti. Baik. Sebelum kita mempelajari materi inti kita, ya, kita coba untuk mengingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, sebelum itu, Bapak minta kalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri, anak-anak. Ya, saya meminta Alvina untuk maju memimpin teman-teman menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan 4/4 mulai. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk lagi. Ya, tadi kita telah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, salah satu lagu nasional. Jika kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan memaknainya, ya, kalian pasti mengetahui salah satu lirik
dari lagu tersebut yang menyatakan bahwa Pancasila dasar negara. Pancasila dasar negara. Nah, kita coba mengingat lagi pada pertemuan kemarin, siapa yang masih ingat Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai ideologi bangsa? Siapa yang masih ingat? Saya Bapak. Ya, silakan. Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sendiri menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu Bapak. Boleh. Ada yang bisa menyempurnakan lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila itu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya Pancasila itu menjadi landasan dalam penyusunan hukum, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan. Ya, benar banget. Apa yang disampaikan kedua teman kalian tadi, ya, itu benar. Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai dasar negara Indonesia ini dijadikan sebagai pedoman dalam membuat suatu instrumen penegak hukum atau bisa disebut sebagai kebijakan. Jadi kebijakan di dalam negara Indonesia itu diambil dari Pancasila. Contoh dari undang-undang atau peraturan, ya undang-undang dasar tersebut, yang di dalamnya pun terdapat atau mengandung Pancasila sendiri. Nah, kemudian kita move kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada yang mau membantu teman-teman dalam mengingat? Saya. Ya, silakan. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bapak. Boleh. Ada yang mau menambahkan agar lebih sempurna? Saya Pak. Oh ya, silakan. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yakni di dalam Pancasila itu ada ajaran moral dan etika seperti sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan hidup harmonis dan saling menghormati dalam keberagaman. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman yang tadi dijawab. Ya. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat ya Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai pandangan hidup, secara sederhana, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan yang ada di Indonesia untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi, yakni Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak. Artinya segala aktivitas kita dalam kegiatan sehari-hari itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya. Kalau kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kemarin ya, pasti kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai fundamental, yang mana terdapat aspek-aspek yang penting. Aspek tersebut yakni aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Kelima aspek ini penting untuk kita ketahui bersama dan penting juga untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perlu kita ketahui, sebelum kita menerapkan, kita harus memahami tentang makna dari sila tersebut. Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, yang mana di dalamnya pasti terdapat perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan suku, budaya, agama, dan sebagainya. Perbedaan ini menjadi sesuatu kekuatan dan juga menjadi sesuatu ancaman. Mengapa perbedaan ini menjadi suatu ancaman? Karena perbedaan ini akan membawa kita, ya, kalau ditakutkan ketika pandangannya itu jelek. Artinya pandangan yang dijadikan kegiatan dalam sehari-hari itu jelek, maka akan tercipta suatu kegiatan atau suatu perbuatan yang dapat merusak kedaulatan negara. Maka perlu suatu kacamata atau pandangan yang sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Pandangan itulah yang dinamakan Pancasila. Jadi sebagai
pelajar yang baik ya, kalian harus bisa untuk memahami kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang Bapak katakan tadi ya, kalian harus memahami maknanya terlebih dahulu sebelum kalian menerapkan sila-silanya. Dengan kalian mempelajari tentang maknanya, kalian akan mengerti betapa penting Pancasila jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sedikit motivasi dari Bapak ya. Kemarin adalah masa lalu. Besok adalah teka-teki yang kita tidak tahu apa keadaannya. Dan sekarang adalah hadiah. Hadiah ini mari kita gunakan sebaik mungkin untuk kita belajar dengan serius. Dengan ini harapan kita menjadi pelajar, pemuda-pemudi, penerus bangsa yang bisa bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Lebih-lebih harapan Bapak untuk kalian bisa bermanfaat bagi negara Indonesia. Baik, mohon maaf ya, Bapak keluar sebentar, ambil materi. Mohon ditunggu sebentar. Pak. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi dan kita sudah mengetahui ya apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang yang pertama, jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada makna. Lalu yang kedua itu ada apa? Lambang. Ya. Lambang. Dan yang ketiga ada penerapan. Oke. Di sini ada yang tahu nggak sih apa makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bapak. Silahkan Mbak. Baik, izin menjawab. Menurut saya Pancasila itu pedoman hidup bangsa Indonesia. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Farah ya. Bapak. Baik, benar sekali teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Mbak Farah bahwasannya Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila dijadikan sebagai arah penentu dan arah untuk menyelesaikan segala problematika yang ada di negara kita. Kita akan masuk ke materi tentang makna dan juga lambang dari setiap sila Pancasila. Untuk sila yang pertama, sila pertama ini berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, mungkin ada yang tahu ya, lambangnya itu dilambangkan dengan apa sila pertama ini, dan juga makna dari lambang tersebut itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bapak. Silahkan Mbak. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, yang mana bintang itu dilambangkan sebagai cahaya ketuhanan, yang berarti kita harus beriman kepada Tuhan dan menghargai agama lain. Begitu Bapak. Ya, benar sekali teman-teman apa yang dikatakan oleh Mbak Reva. Sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bintang itu melambangkan suatu cahaya. Cahaya yang mana nantinya cahaya tersebut diibaratkan sebagai cahaya ilahi atau cahaya Tuhan yang akan menunjukkan petunjuk jalan yang benar bagi setiap agama atau pengikut-pengikut. Nah, di sini kita mengetahui negara Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, adat istiadat. Untuk itu kita membahas sila yang kedua.
sila yang kedua ini berbunyi tentang apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai ya, rantai. Ada yang mengetahui nggak makna dari lambang rantai tersebut itu apa? Saya Bapak. Silahkan Mbak. Untuk sila kedua dilambangkan dengan rantai emas yang dimana sila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti kita itu harus memperlakukan orang lain secara adil dan beradab dan tidak rasis seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alvina ya. Iya. Benar sekali teman-teman, apa yang dikatakan oleh Mbak Alvina dilambangkan dengan rantai. Jadi di sini makna dari rantai tersebut itu adalah kedudukan yang sama dan tidak terjadi kesenjangan ataupun perbedaan, ketimpangan baik dalam status sosial, status masyarakat. Di sini semua manusia diberlakukan secara adil. Jadi tidak memandang status orang tersebut apa, tetap diperlakukan sama, baik dalam hukum ataupun dalam hal-hal yang lain. Kita lanjut lagi nih ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu saya ingin tanya dulu deh. Sila ketiga dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Ada yang tahu apa sih makna dilambangkan dengan pohon beringin itu tadi pada sila yang ketiga? Saya Pak. Silahkan Mbak. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin Pak, yang mana dari lambang tersebut itu artinya pohon sebagai tempat berlindung yang kuat dan akar pohon yang menghujam ke bawah, bermakna tentang persatuan Pak. Jadi kita itu harus menjaga persatuan walaupun berbeda suku atau agama. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kita bahwa lambang dari pohon ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, pohon itu seperti ini ya. Ini kan ada akar yang menghujam ke bawah ini ya. Lalu di atas ini ada daun. Dilambangkan juga negara tempat kita bernaung itu diibaratkan seperti pohon, bahwa diharapkan semua masyarakat yang bernaung di bawah negara kita itu semuanya bisa berlindung dengan damai, bersatu tanpa saling membeda-bedakan, baik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Karena negara kita terdiri dari beragam suku, budaya, agama. Jadi, apakah kita akan menjadikan perbedaan itu sebagai alat perpecahan atau sebaliknya? Kita menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai alat persatuan. Baik, di sini ada yang mengetahui sila keempat itu dilambangkan dengan apa dan mengapa dilambangkan dengan itu? Apa maknanya? Saya Bapak. Silakan, Mbak. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Karena banteng dikenal sebagai hewan sosial yang melambangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti itu, Bapak. Baik, benar sekali ya teman-teman apa yang dikatakan oleh teman kita, yaitu bahwa sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Yang mana banteng itu adalah hewan yang berbaur atau bersosial tanpa memilih-milih dengan anggota-anggota banteng yang lain. Dan dari ibaratnya banteng ini dilambangkan kepala itu sebagai semangat persatuan. Semangat persatuan. Dan diharapkan juga dalam sila ini kan ditekankan tentang apa? Musyawarah. Musyawarah. Jadi, dalam penyelesaian setiap problematika diharapkan kita mampu untuk bermusyawarah untuk bisa mencapai tujuan akhir dengan kesepakatan
bersama. Kita lanjut lagi ke sila yang kelima. Ada yang tahu makna dan lambang dari sila kelima? Silakan, Mbak. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas, Pak. Yang mana simbol padi melambangkan kebutuhan sandang. Dan itu menunjukkan tujuan keadilan sosial, di mana semua orang berhak mendapatkan keadilan dan kemakmuran bersama, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Nadia. Benar sekali teman-teman, apa yang dikatakan oleh teman kita, bahwa dari lambang padi dan kapas itu dilambangkan sebagai simbol kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang berada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa di negara kita itu disebut dengan negara yang apa sih? Negara agraris, Pak. Benar sekali, negara yang agraris. Negara yang mana negara Indonesia itu disebut sebagai negara agraris karena negara kita sangat-sangat berkelimpahan susu dan madu. Dan juga di negara kita itu sangat-sangat negara yang ketika ditanami segala macam tumbuhan itu dapat tumbuh dengan subur. Dan diharapkan setiap masyarakat ataupun rakyat yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu semuanya mendapatkan kesejahteraan. Dan apa jadinya kalau ada penyelewengan dari sila kelima? Ya, maka di sini kita itu harus bisa meminimalisir sikap-sikap penyelewengan supaya pada sila kelima ini yang berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Baik teman-teman, kita akan melihat satu cuplikan video. Ada yang tahu ini videonya tentang apa? Tidak. Pak. Oke, mari kita saksikan cuplikan video. Oke. Teman-teman, mungkin di sini ada yang mengetahui. Di sini saya agak gangguan dengan proyektornya, jadi tidak apa-apa, kita tetap melanjutkan. Dan siapa yang mengetahui penerapan makna dari sila-sila Pancasila itu bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi di sini kan dalam setiap sila Pancasila itu terdapat 5 sila. Dan di sini ada yang bisa memberikan contoh penerapan dari setiap sila-sila Pancasila maknanya. Jadi kayak misal nih teman-teman, sila pertama berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sih cara kalian untuk penerapan dalam sila pertama ini?
Sila pertama itu kan berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana contoh penerapannya? Silahkan. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Ya, benar sekali. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Saya Bapak. Ya, silakan mungkin dari Mbak yang di depan, Mbak yang tengah, dan yang Mbak di belakang. Silakan Mbak Tasya. Bersikap toleransi. Ya, bersikap toleransi. Ada lagi? Silakan Mbak Farah. Setiap individu bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Ya, benar sekali. Mbak Alvina? Menghormati teman yang berbeda agama, Bapak. Ya, benar sekali. Jadi teman-teman, benar sekali apa yang dikatakan bahwa dalam penerapannya itu sila pertama sangat-sangat ditekankan untuk bisa menjunjung sikap toleransi. Apa yang terjadi jikalau negara kita, masyarakat-masyarakat yang ada rata-rata bertolak belakang dengan sikap toleransi, atau bisa disebut sebagian besar memiliki sikap intoleransi? Apa jadinya? Akan terpecah belah. Terpecah belah Karena perbedaan Pertikaian. agama. Ya. Jadi kita harus saling menghormati. Ya, benar sekali. Jadi, jikalau rasa atau sikap toleransi tidak dijunjung tinggi, maka berbagai macam bentuk pertikaian, konflik, pertengkaran, ya, itu akan tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri karena sikap saling menghargai antara satu orang atau antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain akan terjadi konflik karena mereka tidak bisa menghargai. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh penerapan dari sila kedua. Saya Bapak. Silakan. Penerapan sila kedua yaitu kita bisa melakukan untuk menghargai masyarakat yang berbeda suku atau berbeda agama dengan kita, berbeda ras, begitu Bapak. Ya, benar sekali. Jadi di sini sila kedua ini juga ditekankan supaya kita sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, budaya, dan lain sebagainya, itu kita bisa menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah lingkup masyarakat. Apa yang terjadi jikalau antara satu orang suku A, orang tersebut berasal dari suku A, dan yang satu berasal dari suku B, dan ketika mereka saling bertemu, mereka tidak ada rasa saling menghargai. Mereka hanya menjelekkan orang yang berbeda suku dan mengunggulkan suku mereka sendiri. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi konflik, bahkan pertengkaran, yang mungkin bisa saja pertengkaran yang berujung fatal, ya. Aksi-aksi yang anarkis mungkin bisa saja, karena tentu antara pihak yang dihina tidak menerima ketika pihak yang dihina tersebut kembali menghina orang yang telah menghina sukunya dia atau agama. Ya, terjadilah bentrok. Banyak sekali kasus yang bisa kita lihat, teman-teman. Next, kita ke sila yang ketiga. Sila ketiga ini berbunyi tentang persatuan Indonesia. Bagaimana sih penerapan dari sila ketiga ini? Saya Bapak. Ya, silakan. Nah, penerapan pada sila ketiga ini yaitu kita itu harus bersatu walaupun berbeda suku, agama, ras, dan budaya, seperti pada semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Karena kita itu harus bersatu tanpa membeda-bedakan teman seperti itu kalau jika dalam contoh di lingkungan sekolah. Benar sekali apa yang dikatakan teman kita, bahwa dalam sila persatuan di sila ketiga ini kita diharapkan mampu untuk bisa bergaul tanpa membeda-bedakan. Seperti yang kita ketahui, teman-teman yang berada di kelas pada saat ini, tentunya teman-teman memiliki perbedaan, baik perbedaan dari suku, perbedaan dari warna kulit, perbedaan dari agama, budaya, adat istiadat. Lantas, jikalau teman-teman antara satu teman dengan mbaknya ketika saling mengobrol sudah mulai mengangkat topik atau isu tentang SARA, besar kemungkinan nggak kalau konflik itu akan terjadi? Bisa. Bahkan bisa jadi akan ada ujaran-ujaran kebencian kan? Ada caci maki, ada pertikaian yang berujung bisa juga main tangan. Ya. Kita lanjut lagi. Sila keempat. Ada yang bisa memberikan contoh praktik dari sila keempat ini enggak sih? Dalam lingkungan kelas, tentunya kan? Iya. Sila keempat ini dalam praktik di lingkungan kelas ini kita ambil contoh dari apa sih? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bapak. Silahkan Mbak. Penerapan sila keempat di dalam lingkup kelas ya Pak? Ya. Itu bisa kita terapkan ketika pemilihan pengurus kelas, itu kita lakukan dengan musyawarah atau pemungutan suara terbanyak, begitu Bapak? Ya, benar sekali teman-teman. Saya setuju dengan pendapat ini. Dan contoh penerapan yang diberikan juga sesuai. Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, sila keempat ini lebih menekankan tentang musyawarah. Dalam lingkungan kelas itu juga memerlukan suatu ketua atau pemimpin, yang mana ketua atau pemimpin ini berfungsi untuk bisa membantu memimpin perjalanan kelas ini selama beberapa periode ke depan. Gimana sih caranya tadi untuk mencetak ketua kelas yang baru? Yaitu tadi, cara untuk bisa membentuk ketua kelas yang baru dilakukan dengan cara pemilihan ketua kelas, yaitu bisa berupa voting ya Mbak ya? Betul Bapak. Ya, voting adalah suatu metode atau suatu cara untuk bisa mendapatkan suara terbanyak. Contoh, ada teman kelas kalian yang mengusulkan si A, lalu ada si B, ada 4 orang ya. Nah, 4 orang ini diusulkan nih jadi ketua kelas. Tentu ketika dalam pemilihan ini berlandaskan pada ego, maka yang teman-teman dekatnya akan mendukung orang yang dikenal saja. Lalu dengan bersikap aku nggak setuju, dia itu nggak seperti ini, dia itu dalam kedekatannya sama aku itu nggak sangat dekat, pertemanannya itu ada gap, ada apa ya. Lalu yang si B juga begitu, dia itu bukan teman dekatku, aku nggak seberapa kenal sama dia. Nah, kalau seperti itu, apakah akan ditemukan titik terang untuk bisa mengambil siapa yang jadi ketua kelas? Tidak kan? Maka di sini ya diperlukan suatu suara. Jadi berlandaskan suara,
landaskan suara ini. Nah, si A, siapa yang memilih? 1. Misalnya, siapa yang memilih si A? Angkat tangan 1. Kita sampai si pemilih A ini habis, kita coret. Selesai, kita tutup. Berapa jumlahnya? Nah, dengan cara itu, maka dapat lebih sportif dan lebih spontan. Tidak ada yang memihak antara pihak A, tidak ada yang memihak antara pihak B dan C dan D. Ya. Lalu kita lanjut lagi. Penerapan sila kelima. Penerapan sila kelima ini bagaimana cara untuk kita bisa menerapkannya? Ada yang bisa memberikan contoh penerapan dari sila kelima? Sila kelima berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila kelima ini ya dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, ada yang mengetahui bagaimana caranya kita bisa menerapkan sila kelima Pancasila dengan baik? Saya Bapak. Silakan, Mbak. Nah, kita itu harus bersikap adil, di mana tuh seperti kayak kita menemui sebuah kasus semisal korupsi ya. Ya. Kita itu harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kita setelah melaporkan kepada pihak yang berwajib itu, seorang hakim atau hakim itu harus memutuskan suatu perkara di mana tuh harus sesuai dengan kasus seperti itu. Semisal kan itu orangnya korupsi. Nah, Ya. terus si hakim ini disogok menggunakan uang dari hasil korupsi orang tersebut. Jangan seperti itu. Kita sebagai hakim harus adil dalam menangani kasus tersebut. Seperti itu, Bapak. Ya. Terima kasih, Mbak Alvina. Benar sekali, teman-teman. Contoh penerapan yang sudah diberikan tadi. Ya. Di sini keadilan. Kita tulis dulu. Keadilan sosial. Nah, keadilan sosial berarti dalam penerapannya di mata hukum atau di mata apapun, setiap masyarakat ataupun rakyat yang bernaung di bawah negara NKRI akan mendapatkan hal ini tanpa memandang status dia apa, tanpa memandang status dia, jabatan dia, pekerjaan dia, ekonominya dia, ya. Tapi ada yang mengetahui nggak? Ada yang mengetahui istilah dari hukum yang ada di Indonesia itu gimana? Tajam ke bawah, tumpul ke atas, Bapak. Ya. Dan mohon izin menambahkan, Bapak. Nah, Silakan. sekarang itu keadilan itu berpihak pada yang beruang. Dimana itu kalau kita punya kuasa, punya uang, ya itu bisa dihukum, bisa dibeli. Seperti itu. Benar sekali. Jadi, tidak hanya itu saja, Mbak. Saya juga teringat ketika salah satu keluarga memiliki jabatan DPR ya, misalnya ya. Mereka juga memiliki banyak relasi yang tidak bisa dipungkiri ketika terdapat satu kasus atau kebobrokan yang telah dilakukan oleh keluarga tersebut atau dari seseorang yang memiliki jabatan anggota DPR itu tadi ya. Mereka tinggal bilang kepada media, tutup kasus saya bayar. Selesai. Kasus terselesaikan tuntas, ya kan? Iya. Iya. Nah, apa jadinya kalau misal yang datang ke pengadilan atau ke seorang hakim itu adalah orang yang dalam finansial itu dia kurang mampu, dalam pekerjaan juga dia tidak memiliki status yang sangat-sangat tinggi. Ya, bisa dibilang status orang tersebut hanyalah orang biasa. Apa yang terjadi ketika orang yang biasa itu datang meminta keadilan, sujud di depan hakim? Tolong Pak, saya memiliki kasus ini. Maka apa yang dilakukan oleh hakim? Sebagian besar tidak menutup kemungkinan, namanya sikap manusiawi. Seorang hakim itu bisa saja tergoda pada uang. Dan dia juga akan memikirkan, wah, masyarakat kecil, ya kan?
Betul. tidak memiliki benefit atau keuntungan bagi saya, sedangkan saya memperoleh gelar dan jabatan ini dengan susah payah. Saya juga harus mendapat keuntungan, gitu kan? Ya. Jadi, bagaimana cara kita sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa menerapkan pengamalan sila-sila itu tadi dengan baik? Di sini Bapak memiliki games. Ada yang tahu gamesnya tentang apa? Tidak. Tidak, Bapak. Oke, jadi teman-teman, anak-anakku, Bapak ini memiliki satu games ya. Satu games, dan gamesnya ini Bapak akan membentuk 3 kelompok, dan di sini Bapak sudah membentuknya, yang mana di sini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Gamesnya, caranya untuk bisa menjawab soal ini, ketika Bapak selesai membacakan soal, di sini Bapak memiliki 10 soal, 10 pertanyaan. Dan bagi kelompok siapa yang bisa menjawab, bisa langsung angkat tangan setelah hitungan 1, 2, 3. Bagaimana sih? Siapa yang menjadi pemenang? Ada yang tahu nggak? Tidak. Tidak. Jadi teman-teman, yang menjadi pemenang adalah kelompok yang bisa mengumpulkan poin. Ya, jadi di sini kita buat sistem poin. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kita bikin poinnya berapa? Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini kejelihan kalian dalam mendengarkan soal yang disampaikan itu sangat teramat penting. Oleh karena itu, bisa disimak baik-baik, dan ketika sudah tiba saatnya hitungan 1, 2, hingga 3, bisa langsung mengangkat tangan bagi yang bisa menjawab. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Siap? Bisa dipahami? Siap. Kita mulai pertanyaan pertama. Di sebuah sekolah, pengurus OSIS hanya terdiri dari satu kelompok ekstrakurikuler tertentu, sedangkan kelompok yang lain tidak diberikan partisipasi. Jika kalian adalah siswa yang peduli pada keadilan dan juga persatuan, nilai sila apa yang dilanggar dan bagaimana kalian bisa mengupayakan perubahan dengan cara yang tepat? Apa bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Hitungan 1, 2, 3. Ya, silakan Mbak. Mbak Farah. Dari kelompok 2 kan? Ya. Gimana Mbak? Menurut saya itu termasuk melanggar sila ke-5 dan 3, Pak. Karena mengusulkan sistem pemilihan secara musyawarah agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Ya, benar sekali. Keep applause dulu bagi Yeay. 1 poin. Ya. Jangan mau kalah teman-teman. Ini masih ada beberapa pertanyaan kok. Santai. Ketangkasan kalian. Silahkan disimak baik-baik. Disimak. Pak, lihat ke sini, Pak. Jangan sana dulu, Pak. Iya, saya Jangan lihat. angkat tangan loh, Pak. Siap. Saya akan berlaku seadil-adilnya bagi kalian. Oh, penerapan sila ke-5 ya, Pak? Ya. Ayo Bapak Penerapan bisa sila jalan dulu. ke-5. Simak baik-baik. Dalam diskusi kelas tentang bantuan sosial, ada beberapa siswa menyatakan bahwa hanya orang kaya yang seharusnya membantu sesama. Apakah pandangan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan alasan kalian berdasar 2 sila yang sangat relevan. Apa ada yang bisa dipahami? Bisa. Oke, saya belum hitung 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Tidak sesuai, Pak. Pandangan ini bertentangan dengan sila kedua, yakni membahas tentang kemanusiaan. Karena semua orang memiliki kewajiban saling membantu. Dan ini juga bertentangan dengan sila ke-5, yakni keadilan sosial. Karena bantuan seharusnya dilandasi kepedulian, bukan status ekonomi. Ya, benar sekali. Aplaus dulu. Kelompok 1 juga mendapat 1 poin. Ya, mari kita bahas pertanyaan selanjutnya. Saya senang sekali dengan kelas ini. Asik ya, Pak? Asik, sangat pintar anak-anaknya.
Silakan disimak teman-teman. Gak boleh gitu. Oke, bisa didengarkan. Untuk pertanyaan ketiga, kamu menyaksikan perdebatan tajam di antara warga saat musyawarah pembangunan balai desa. Beberapa warga saling menghina serta memaksa kehendaknya. Analisis kejadian ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berikan juga solusinya. Ada yang bisa? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Ya. Santai. Tidak boleh ini. Ingat, adil. Oke, ya silakan. Bapaknya nggak lihat ke sini. Teman-teman izinkan kelompok kami menjawab. Saling menghargai. Oke, masih ada nih, silakan. Ayo. Pertanyaan. Duluan teman-teman. Ini bertentangan dengan sila keempat karena musyawarah harus mengedepankan kebijaksanaan. Solusinya moderator harus mengarahkan diskusi agar berjalan tertib dan warga perlu diberi pelatihan ketika diskusi serta pentingnya menghargai pendapat Pak. Oke, benar sekali. Kelompok 1 nggak bisa dipoin. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya. Seseorang menolak bekerja sama dengan tetangganya hanya karena berbeda agama. Tindakan ini tentu saja menimbulkan satu konflik sosial. Bagaimana kalian akan menanggapi situasi ini berdasarkan nilai Pancasila dan penerapannya dalam membangun toleransi di lingkungan masyarakat? Dalam hitungan 1, 2, belum. 1, 2, 3. Ya, kita. Itu sila ke-1 dan 3. Tindakan yang bisa dilakukan itu dengan mengadakan kegiatan bersama antar umat beragama untuk menciptakan toleransi dan rasa kebersamaan. Itu Bapak. Ya, benar sekali. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 mendapatkan. Iya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Disimak baik-baik. Dalam suatu kegiatan amal, panitia hanya memilih anak-anak dari keluarga yang kaya untuk bisa tampil di atas panggung. Sebagai siswa yang memahami Pancasila dengan baik, nilai apa yang harus diterapkan pada penyelewengan kegiatan tersebut? 1, 2, 3. Oke, 3 dulu, 3. Mohon sikap menghargai ya teman-teman. Oke, silakan. Si kelompok 3. Turun kita dulu. Gak apa-apa. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayo teman-teman. Jadi itu tidak menerapkan sila ke-5. Ya. Nah, cara yang adil itu harusnya memberikan kesempatan ke semua orang yang untuk tampil tanpa mandang ekonomi. Oke, benar sekali. Terima kasih. Selanjutnya, saat ada bencana alam di satu daerah, muncul perdebatan di berbagai media sosial. Sebagian warganet menyalahkan pemerintah tanpa memberi solusi, bahkan menebarkan hoaks. Apa dampak dari tindakan ini terhadap persatuan bangsa dan bagaimana cara kita menyikapinya? 1, 2, 3. Kita ulang. Tadi yang 3 aja nggak mau ulang. Dua. Ya udah, supaya adil kalian shoot. Ya, shoot. Shoot. Ya, ayo. Nggak apa-apa. Biar adil. 3 kali. 3 kali. Ya. Ulang lagi. Anjing. Nggak boleh begitu ya kak. Ya. 1. Ulang kan sampai menang. Ya. Anjing. Nah, oke. Berarti ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan. Dampaknya yaitu memecah belah persatuan Pak, karena sikap yang tepat untuk mencari informasi valid, menyampaikan kritik secara santun dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya empati dan persatuan dalam kondisi darurat. Seperti itu Bapak. Ya, benar sekali. Kita sama dua-dua. Pak, ngomong seri. Ya,
lanjut lagi teman-teman. Silakan disimak. Bayangkan kalian menjadi ketua panitia acara Hari Kemerdekaan di sekolah dan kamu harus memilih antara menerima sponsor dari perusahaan yang tidak ramah atau menolak dana tersebut meski kegiatan bisa gagal. Bagaimana cara mengambil keputusan tersebut? 1, 2, 3. Ya, nomor 1. Menolak dana tersebut karena bertentangan dengan sila kedua, Pak, Ya. yaitu kemanusiaan, dan juga pada sila kelima yaitu keadilan bagi lingkungan dan masa depan. Benar sekali. Kita plus dulu. Pak, izin menambahkan untuk solusinya, Silakan, Mbak. yaitu menggalang dana alternatif melalui partisipasi warga sekolah secara gotong royong. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Syafira ya? Ya. Ya. Kita lanjut lagi. Simak baik-baik. Kalian menyaksikan teman menolak bekerja sama dalam kelompok dengan siswa lain yang berasal dari daerah yang berbeda. Buatkan analisis nilai Pancasila yang mana yang tidak tercermin dan rancang strategi pembelajaran yang bagaimana untuk mengatasi sikap intoleran ini. Strateginya 1, 2, 3. Oke, kelompok 3, kelompok 2 tadi sudah ngomong paling keras. Saya, Pak, silakan. Terima kasih Bapak. Ya. Terus saya bertentangan dengan sila kedua dan 3. Oke. Strategi Bagaimana guru strateginya? adalah membuat kegiatan kolaboratif, lintas Oke. kelompok, dan refleksi nilai-nilai kebinekaan serta tugas tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Ya, baik. Terima kasih. Benar sekali teman-teman. Jadi di sini Poinku cuwilik, Pak, kabelnya panjang-panjang. ya, oke. Saya kasih ya. Adil semua. Mau yang betul-betul Pak. Ya. Jadi di sini yang kalah kelompok 3 ya teman-teman. Dan untuk kelompok yang kalah ini nanti Bapak akan berikan tugas yang mana tugasnya bisa dikumpulkan di meja Bapak setelah pulang sekolah. Baik. Baik, Ya. Bapak. Baik, untuk sesi game sudah kita bisa melihat siapa pemenangnya. 1, Ya, di sini juara pertama ya Seri tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi di sini Bapak izin keluar sebentar ya untuk menerima telepon dulu. Ya, Baik, Pak. 3 yang kalah. Begitu sih. Ya begitu, so-asik. Jangan begitu. Guru ada guru. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang makna dari masing-masing sila Pancasila dan bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Ya, boleh silakan. Jadi dari materi yang Ibu jelaskan tadi ya, saya bisa menyimpulkan bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila dan masing-masing sila itu memiliki makna serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita itu harus percaya kepada Tuhan dan menghormati perbedaan agama. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuda. Apakah di sini ada yang mau menambahkan lagi? Saya Ibu. Ya, boleh silakan Mbak Alvina. Selain itu, penerapan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu kita itu harus saling menghargai sesama manusia tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya seperti itu. Dan kita itu harus bersikap sopan dan berperilaku dengan baik, Ibu. Iya, bagus sekali Mbak Alvina. Apakah di sini ada yang mau menambahkan untuk sila-sila berikutnya? Adakah yang mau menjawab? Ya, boleh silakan. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya kita tidak boleh bertengkar hanya karena kita berbeda bangsa ataupun budaya dan harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, seperti saat memilih ketua kelas yang sudah dijelaskan sama guru tadi. Dan sila kelima, keadaan sosial bagi seluruh
Rakyat Indonesia berarti kita harus bersikap adil kepada siapapun, tidak pilih kasih, dan membantu sesama yang membutuhkan. Ya, bagus, luar biasa ya. Kesimpulan yang diberikan sudah cukup lengkap. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan menguatkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian tadi. Jadi, setiap sila Pancasila ini memiliki makna yang sangat mendalam dan penting untuk kita memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya kehidupan bisa berjalan harmonis, tentram, dan damai. Nah, makna-makna dari sila tersebut diantaranya yang pertama yaitu sila ketuhanan yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna bahwa kita itu percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Contoh penerapan dari sila pertama yaitu kita rajin beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya ada contohnya yaitu kita harus menghormati dan menghargai agama orang lain dan kita tidak boleh mengganggu orang lain atau teman kita yang sedang menjalankan ibadahnya. Lalu kita lanjut di sila yang kedua. Sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini bermakna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghargai hak asasi setiap manusia. Contoh penerapan dari sila ini yaitu kita harus memperlakukan setiap individu dengan sama dan setara. Kita tidak boleh pilih kasih kepada teman-teman kita. Lalu kita tidak boleh melakukan perundungan atau bullying kepada semua orang. Nah, selanjutnya ada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang bermakna menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan sila ini yaitu kita mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu selanjutnya ada kita tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan perpecahan. Selain itu kita juga harus bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, selanjutnya ada sila yang keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila ini yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Contoh penerapan dari sila ini yaitu kita harus bermusyawarah atau berdiskusi ketika mau melakukan pemilihan ketua kelas. Kemudian kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini yaitu kita harus menjunjung tinggi keadilan dan berusaha bersikap adil terhadap semua orang. Contoh dari penerapan sila ini yaitu kita bisa membagi makanan atau barang yang kita punya kepada teman kita yang kurang mampu. Lalu kita juga harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong yang diadakan di masyarakat. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa membagi tugas kelompok, tugas rumah, atau tugas yang lainnya dengan adil. Apakah sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Baik, jika bisa dipahami, biasanya selain Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini, Ibu juga ingin tahu apa sih kira-kira manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Menurut saya dengan memahami makna Pancasila, kita tuh jadi tahu bagaimana cara hidup yang baik sebagai warga negara, seperti saling menghormati, bersikap adil, dan juga menjaga persatuan. Ya, baik, bagus sekali ya Mbak Vira. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya itu. Ya, boleh silakan. Manfaat dari materi ini adalah dengan belajar makna sila-sila Pancasila, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat pribadi, kita menjadi lebih menghargai perbedaan dan bertindak adil, serta manfaat untuk bangsa, yakni kita membantu menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih untuk kalian yang sudah mau mencoba menjawab. Jadi benar sekali ya, pembelajaran pada hari ini itu memiliki banyak manfaat.
Di antaranya yang pertama dari kita memahami makna-makna sila Pancasila dan bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa membantu kita membentuk sikap yang saling menghargai, menghormati terhadap sesama. Kemudian menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Kemudian juga bisa membantu kita untuk selalu bersikap adil terhadap sesama dan tidak memaksakan kehendak kita dalam mengambil keputusan. Nah, di sini Ibu juga ingin berpesan kepada kalian semua bahwa kita ini hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Beragam itu kan artinya terdapat banyak sekali perbedaan di antara kita. Agar hidup kita ini harmonis, tentram, damai, maka kita semua harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya kita harus bersikap adil, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, kemudian menerapkan sikap toleransi terhadap sesama. Nah, sampai sini, apakah kalian bisa mengerti? Mengerti. Ya. Jadi setelah kalian memahami dan mengerti materi pada hari ini, Ibu ingin kalian membuat sebuah refleksi pembelajaran pada hari ini. Refleksi ini berisi tentang materi apa yang kalian pahami hari ini, apa yang belum kalian pahami hari ini, dan bagaimana cara kalian agar bisa memahami materi yang belum kalian pahami hari ini. Nah, refleksi ini ditulis di selembaran kertas dan dikumpulkan di depan meja oleh ketua kelas. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, Ibu kasih waktu 3 menit ya anak-anak untuk membuat refleksi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai menulisnya? Sudah. Ibu. Di sini siapa yang ketua kelasnya, anak-anak? Saya. Ya, boleh silakan dikumpulkan lembaran dari teman-teman kalian ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Amin. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian selama pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Amin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.